Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sudah buka? Sudah ya, tapi lemas sekali jawaban salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallah. Hadirin yang muslimin jemaah salat tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam-malam akhir Ramadan kita masih diberikan nikmat hidup, nikmat sehat dan nikmat hidayah. Dengan tiga nikmat ini kita bisa hadir di masjid ini menjalankan ibadah sholat isya dan nanti tarawih dan witir. Kita mohon terus kepada Allah, semoga seluruh amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Doa Nabi Ibrahim saat selesai membangun Ka'bah. Jadi takut tidak diterima Allah ibadah. Kita apalagi hamba yang dhaif, yang banyak kesalahan, tidak sempurna ibadah. Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah juga, semoga akhir Ramadan kita semakin semangat ibadah dengan harapan kita mendapatkan malam istimewa yaitu Lailatul Qadar. Semoga kita terus berharap dan berusaha mendapatkan malam Qadar, malam yang lebih bagus daripada 1000 bulan. Salawat dan salam semua tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya, kepada seluruh umatnya yang tetap setia beristiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin kaum muslimin, kita harus terus muhasabah sampai akhir Ramadan ini. Apa yang sudah kita capai dengan Ramadan? Apakah kita semakin nikmat ibadah, kemudian semakin mendapatkan pelajaran-pelajaran penting dari diperintahkannya saum Ramadan? Di antaranya kan perintah sabar, perintah jujur, ya, kejujuran. Kalau sudah jujur, sukses tuh Ramadan. Sebab kalau bohong berarti tidak sukses Ramadannya. Sebab bohong itu akan menjadi perusak nilai ibadah kita di puasa Ramadan. Kemudian wal qanitina, ketaatan kita kepada Allah. Bagaimana semangat ketika Allah memanggil pelaksanaan ibadah, ketika Allah melarang untuk melakukan yang maksiat. Bagaimana kondisi kita, hati kita bagaimana? Kita semangat atau kita tidak ada semangat? Kemudian wal munfikina, bagaimana kesiapan atau hati kita untuk menolong orang-orang miskin, kepedulian kita terhadap mereka. Kita sudah sejahtera, sudah rajin sholat, rajin ibadah, apakah kita juga peduli terhadap orang-orang miskin, fakir miskin yang menjadi kewajiban kita? Kalau kita tidak peduli, Allah sudah tegaskan dalam surat Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala tu'amil miskin. Ya, tahukah kalian para pendusta hari pembalasan? Yaitu orang yang menghardik anak yatim. Kita sholat, kita tahajud, kita duha, kita puasa, haji, umrah, tapi nggak pernah peduli terhadap anak yatim. Seakan-akan itu bukan kewajiban kita. Ya, ada hal waktu yang harus kita sempatkan untuk mereka. Sebab itu adalah tanggung jawab seluruh kaum muslimin untuk memelihara anak yatim, memperhatikan anak yatim. Kemudian wala yahuddu ala tu'amil miskin, yaitu orang-orang yang tidak mau
memberi makan orang-orang miskin. Nah ini, itu termasuk salah satu kita kadang suka merasa sudah islami, sudah rajin ke masjid, tapi nggak pernah sedekah, nggak peduli ngasih makan orang miskin. Itu masih para pendusta hari pembalasan. Kan ayatnya sangat mengerikan. Ya, seakan-akan kita tidak beriman kepada hari kiamat. Jadi iman kepada hari kiamat tidak cukup dengan sholat, tidak cukup dengan puasa, tapi harus juga peduli terhadap mereka yang membutuhkan bantuan kita. Nggak tahu nih sesudah puasa ada nggak hati udah puluhan puasa, tahu puluhan tahun puasa, ada nggak hati kita tersentuh bagaimana merasakan laparnya orang-orang miskin, lalu kita pun peduli. Nah, jangan sampai malah kita banyak berbuat mubazir, membuang-buang makanan setiap hari tanpa peduli terhadap orang-orang miskin. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita menjadi peka terhadap orang miskin. Ya, sampai Nabi itu berdoa supaya Nabi dikumpulkan bersama orang-orang miskin. Ya, sampai Nabi itu senang terhadap orang-orang miskin, dekat dengan orang miskin. Sampai ada hadis miftahul jannah hubul masakin wal fuqara. Pintu kunci surga adalah mencintai fakir dan miskin. Nah, ini kita harus peduli terhadap mereka. Bagaimana perjuangan kita untuk sampai pada keimanan yang sempurna, di antaranya sesudah kita hablum minallah, kita lakukan hablum minannas dengan baik. Jemaah sekalian, kita sudah ibadah hampir sebulan. Banyak di antaranya yang pernah Pak Jafar sampaikan, orang itu ibadah hanya di Ramadan. Jadi seakan-akan ketakwaan itu di bulan Ramadan. Sesudah Ramadan, ini pada bubar, tidak lagi ibadah ke masjid, tidak lagi berjamaah, tidak lagi mendengarkan tausiah. Nah ini banyak sekali. Cirinya kan sekarang juga di masjid kita sudah ada kemajuan pesat ya, safnya makin ke depan. Ini artinya ada yang memang tidak istiqomah, mungkin ada yang sudah pulang kampung, tapi ada yang memang ada, tapi sudah mulai tidak tertarik untuk berangkat ke masjid. Nah ini adalah urusan hidayah. Nah, untuk itu maka kita harus terus minta istiqomah supaya kita mampu beristiqomah. Jangan sekalian, kenapa harus istiqomah? Ada dua nanti kondisi kita saat sakaratul maut. Hanya ada dua hal. Ini harus betul-betul diketahui. Kalau enggak kita lalai. Ya, kita harus waspada, menyiapkan diri. Hanya ada dua kemungkinan. Satu, kita dalam kondisi diancam oleh malaikat, disiksa. Ini Allah sampaikan dalam surat Al-Anfal ayat 50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau tara idya tawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dzuqu adzabal harim. Jikalau kalian bisa melihat ketika malaikat pencabut nyawa orang-orang kafir, yadribuna wujuhahum, dipukul muka mereka, disiksa saat sakaratul maut, disiksa. Dan ini pasti terjadi. Ini Al-Qur'an. Nanti buka surat Al-Anfal surat nomor 8 ayatnya ayat 50. Dipukul, yadribuna, tidak cukup depan, belakang. Wa adbaruhum, dipukul juga belakangnya, dipukuli. Dan paling ngeri kata malaikat apa? Wa dzuqu adzabar hariq, rasakan siksa neraka yang sudah menantimu, akan membakarmu. Gimana kondisi ini? Kondisi yang sangat mengerikan. Ya, karena kita tidak takut dengan azab Allah. Bebas berbuat dosa maksiat, tidak ada semangat untuk meraih ridho Allah dan merasa bebas dengan ancaman-ancaman Allah. Nanti saat sakaratul maut baru merasakan penyesalan yang hebat, menangis, memohon, tapi sudah tidak ada manfaatnya lagi. Ya, wadzuqu adzabal harim. Nah, ini. Yang kedua kondisinya adalah kondisi yang sangat menyenangkan. Ini dalam surat Fussilat ayatnya ayat 30. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini tolong diresapi dan dicita-citakan.
Kalau enggak, kita pasti tidak akan ada semangat ibadah. Tapi kalau ini benar-benar menjadi cita-cita, insya Allah akan diraih dengan segala apapun, dengan usaha apapun. Apa yang disampaikan Allah dalam surat Fussilat ayat 30? Innal ladzina qalu rabbunallah, semuanya orang-orang yang berkata Rabbku adalah Allah. Rabb itu adalah ilah yang berhak diibadahi, yaitu Allah. La ilaha illallah. Ya. Nah, dengan penuh ilmu dan kesungguhan, lalu kita summastaqamu, beristiqamah, ya, berkomitmen dalam mengatakan la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak diibadahi. Ibadah adalah ditaati, tunduk patuh pada aturannya. Itu bukan ucapan saja, tapi dibuktikan dengan kenyataan dalam kehidupan. Sehingga ketika bicara, ini pembicaraan saya Allah ridho nggak? Ya, benar gak? Ketika kita melangkah, ini Allah ridho nggak? Ketika buka HP, baca WA, ini Allah ridho nggak? Ketika nyebar postingan, di share, ini Allah ridho nggak? Ini kaum muslimin harus betul-betul, jangan sampai jadi fitnah menyebar, bahaya dosanya. Sebab menyebar terus dari sumber yang kita kirimkan, kita terus banyak dosa. Jadi harus pertimbangkan dengan baik. Ini Allah ridho nggak? Ketika kita bicara, melangkah, bahkan yang kita pikirkan, Allah ridho nggak? Kalau kita sungguh-sungguh ingin istiqomah dalam ridho Allah, harus terus ini Allah ridho nggak? Ada pertimbangan yang hebat dalam hati. Takut Allah tidak ridho, takut salah. Maka lain hal itu harus punya ilmu. Man mata la ilallah wa ya'lamu, siapa yang meninggal lalu mengatakan la Allah dan dia paham terhadap kalimat la Allah, dakhala jannah, dia meninggalnya masuk surga. Tapi harus paham, ini nggak boleh, ini boleh, ini haram, ini halal. Berarti harus punya ilmu untuk melaksanakan kalimat dan harus istiqomah. Kalau istiqomah tentunya kan kita butuh kesabaran yang hebat dalam hidup untuk mengatur diri, menahan nafsu, menahan godaan setan. Harus benar-benar kuat. Kalau tidak, kan iman kita yazid wa yanqus, kadang naik, kadang turun. Lagi naik sih semangat ke masjid, lagi turun males. Lagi naik baca Quran, lagi turun baca WA. Ya, lagi naik buka Quran, lagi turun buka TikTok. Ini kan beda, lagi naik iman, lagi turun iman. Kita harus pertahankan iman itu stabil. Nanti kiatnya bagaimana? Nah, orang-orang yang betul-betul sabar dalam ketaatan kepada Allah, bagaimana sabarnya para sahabat ketika diuji Allah. Kalau kita kan tidak diuji hebat. Para sahabat Allah itu, sahabat Nabi itu ketika menyatakan la ilaha illallah, bagaimana Bilal disiksa oleh Sumayyah, dicambuk dengan cambuk yang ada gerigi besi, sementara bajunya dalam kondisi telanjang, jadi kulit dagingnya ketarik. Tapi apa yang dikatakan la ilaha illallah. Sumayyah, keluarga Sumayyah itu Ammar, Yasir, Sumayyah. Jadi Ammar tuh punya ayah namanya Yasir. Yasir tuh nikah dengan Sumayyah, ya, seorang budak. Punya anak namanya Ammar. Masuk Islam di tiga-tiganya. Jadi orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan budak, kalangan hamba sahaya adalah keluarganya Yasir. Ketika Abu Jahal tahu kan marah benar, merasa dihina tuh Abu Jahal. Ada budak yang berani menentangnya kan. Diserang ke rumahnya, ditarik ke padang pasir, ditindih batu, disiksa, diinjak. Lalu Sumayyah meninggal dalam kondisi disiksa. Lalu Yasir. Lalu Sumayyah diambilkan tombak, ditusuknya perutnya, tembus ke belakang. Apa yang terucap? La ilaha illallah. Dan tersenyum. Kemudian Ammar disiksa. Subhanallah, Ammar diselamatkan Allah. Tapi kedua ayahnya meninggal, disiksa oleh Abu Jahal. Ya. Sampai para sahabat ya Allah, kapan turunnya pertolonganmu? Karena hebatnya siksaan. Nabi dikurung di lembah, tidak dikasih makan. Sampai berapa kalangan kaum muslimin meninggal, dikurung oleh orang-orang kafir. Andai perjanjian itu tidak dimakan rayap, terus mereka tidak ada alasan untuk membebaskan. Tetapi dimakan rayap, tolong Allah, maka Nabi dibebaskan. Siksaan mereka ujian, tapi tetap la ilaha illallah dalam keyakinan.
Bagaimana harus perang Badar, perang Uhud. Perang Uhud adalah perang yang hebat. Ketika Nabi sudah dinyatakan menang, kemudian lengah para sahabat, lalu diserang kembali oleh kafir Quraisy, dan mereka ditusuk, ditombak, dibacok. Semua tersenyum dengan kalimat La ilaha illallah. Dan mereka yakin terhadap pertolongan Allah. Nah ini bagaimana hujan, lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana kita beristiqomah mempertahankan la ilaha illallah dan membuktikan, menyatakan dengan sikap, bukan hanya dengan ucapan. Nah ini, maka pantas ketika meninggal, tatanazzalu alaihimul malaika. Allah turunkan malaikat-malaikat. Istilahnya hadiah dari keteguhan hatinya, hadiah apa yang pantas Allah berikan ketika mereka dalam kondisi panik yang dahsyat. Sakaratul maut itu kan panik. Tetapi bagi mereka yang sabar dalam ketaatan, Allah turunkan malaikat. Apa kata malaikat? Allah takhafu, janganlah kalian takut. Jangan panik, jangan takut. Dihibur malaikat. Disampaikan bahwa kita sudah taat, sudah sabar untuk terus mempertahankan kalimat tauhid dengan membuktikannya beribadah kepada Allah, meninggalkan maksiat, mengikuti sunnah Rasul, itu menjadi hiburan. Kemudian wala tahzanu, jangan sedih. Artinya meninggalkan harta, meninggalkan anak-anak, mereka dalam jaminan Allah. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Lalu Allah sampaikan dalam Al-Quran bahwa sebentar lagi kamu akan mendapatkan surga yang telah dijanjikan Allah. Indah kok. Ya, kita berharap kita husnul khotimah. Amin ya rabbal. Yang amin insya Allah husnul khotimah ya. Yang tidak amin ya tahu. Kita mengaminkan doa. Ya Bapak Ibu. Nah, kita kan berharap nih husnul khotimah. Semoga nih yang semasjid ini berharap husnul khotimah dan siap berjuang untuk husnul khotimah. Apa bagaimana kiatnya? Kita harus istiqomah. Sebab Nabi bersabda, wa innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung akhirnya. Bagi orang yang beriman gak ada kesempatan untuk maksiat. Takutnya pas maksiat, pas akhirnya. Nah, itu kan celaka. Jadi gak ada kesempatan kita maksiat. Kita harus terus taat kepada Allah dengan harapan kita meninggal dalam keadaan taat. Husnul khatimah. Satu, kita harus jaga akidah. Setiap yang kita lakukan harus niatnya lillahi ta'ala. Untuk sampai pada itu kita harus punya ilmu tauhid. Kita harus belajar ilmu tentang Allah, ya, mengenal Allah, sifat-sifat Allah. Maka ada 3 tauhid yang harus kita kenal, yaitu tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kita dengan modal rububiyah, kita pasti uluhiyah. Dengan yakin Allah itu yang menciptakan, yang melindungi, yang memberi rezeki, yang menyehatkan, ya, yang menghidupkan, yang mematikan Allah, maka tiada pilihan bagi kita kecuali la ilaha illallah, tunduk pada aturan Allah. Kalau kita ingin selamat, ingin bahagia dunia akhirat, enggak ada pilihan. Kalau masih ada pilihan berarti akidah kita belum sempurna. Kalau masih merasakan bahwa kita hidup ini karena pertolongan orang, bahwa kita dapat rezeki karena kerja, kita sehat karena jaga kesehatan, itu adalah sebagai bagian usaha. Pada kenyataannya tidak setiap usaha itu sampai pada hasilnya. Ada orang yang rajin jaga kesehatan, nah tiba-tiba sakit, tidak sedikit. Orang yang sehat tiba-tiba meninggal, tidak sedikit. Nah makanya kita yakin semua dari Allah. Dan kita sangat butuh pertolongan Allah. Hajat semua diserahkan kepada Allah. Kalau sudah kita hajatnya kepada Allah, yakin kepada Allah, maka kita tidak ada pilihan kecuali kita beribadah kepada Allah. Maka modal untuk meminta fasta'inu bisabri wassalah, jadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Ya, kalau kita nggak sholat, minta ke siapa kita? Maka jangan salahkan nanti kalau kita punya masalah, stres, nggak tahu harus ke siapa. Tapi kalau kita sholat, dikala kita ada masalah, kita bangun malam sujud mohon ke Allah, hati tenang, yakin atas pertolongan Allah. Tapi kalau nggak ke Allah, mau ke siapa? Ngadu ke orang kadang-kadang boro-boro nolong, saya juga lagi pusing, ngapain nolong kamu, ya. Jadi ini pentingnya akidah, ya. Jadi kalau sudah akidahnya benar, maka lillah, semua yang kita lakukan lillah. Makanya setan pun nggak bisa nembus menggoda orang-orang yang ikhlas, ya, bahwa setan akan datang menjadikan kemaksiatan itu seperti kebaikan-kebaikan, ya. Tetapi illa ibadaka minhumul mukhlasin,
kecuali orang-orang yang ikhlas, nggak bisa digoda. Surat Al-Hijr ayat 40, ya, bahwa orang ikhlas tuh nggak bisa diganggu setan. Sebab lillahi ta'ala. Tapi bagi yang tidak ikhlas mudah, Pak. Kenapa terawih? Malu. Kalau nggak terawih ntar malu orang-orang pada ke masjid. Masa saya di rumah? Nah, itu nggak bakalan nikmat ibadah dan nggak bakalan langgeng. Ya, kenapa ke masjid disuruh istri, suruh ke masjid? Nah, itu juga tidak lillah. Ya, nah kalau lillah, ya akan istiqomah. Tapi kalau tidak lillah, tidak akan bertahan lama. Hanya sekedar menutupi rasa malu dan sebagainya dan sebagainya. Nah, jadi tolong kalau ingin kita istiqomah, kuatkan akidah dan lalu setiap amal lillahi ta'ala. Kita harus ikhlas melakukannya. Tidak ada yang kita harapkan kecuali harapannya lillahi ta'ala. Hanya untuk ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, sekalian, kalau kita ingin istiqomah adalah terus beramal, terus walaupun sedikit. Ketika Aisyah bertanya, apa amal yang paling Allah sukai? Nabi bersabda, adwa muhawain khalla. Yang terus menerus walaupun sedikit. Ini tahajud misalnya. Tahajud jangan ujung-ujung 10, ujung-ujung 20. 2 aja dulu. Kalau belum, ini kalau mulai 2. Dan lalu nikmatin tuh 2. Nikmatin. Sampai merasakan nikmatnya tahajud yang 2 rakaat. Ya, suratnya apa yang paling dihafal? Yang mudah, jangan yang susah. Nanti naik suratnya lebih panjang. Berusaha ngapalin tuh. Ya. Kalau belum hafal, sambil lihat Al-Quran. Nanti sudah nikmat 2 rakaat, naik 4 rakaat. Gitu. Tobakon antobak, setahap demi setahap. Sebab Allah tidak suka yang 10 tapi sebulan sekali. Apalagi 13 tapi setahun sekali pas tarawih. Udah gitu ninggalin semua. Nah, jadi komitmen ya terus menerus walaupun sedikit tapi terus menerus. Tidak ditinggalkan. Baca Quran sehari 5 ayat. Naik 10 ayat, naik 20 ayat. Begitu, bertahap. Ya, nikmatin itu apa yang kita lakukan supaya terus menjadi istiqomah. Kemudian berikutnya adalah jangan tinggalkan Al-Quran. Kalau ninggalin Al-Quran sangat mudah dikuasai setan. Surat Al-Zukhruf ayat 36. Mohon ini dicatat sebab ini suka lupa ayat ini. Ya, tolong dicatat, kasih tahu anak-anak kita. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyidahu syaitonan fa huwa lahu qarin. Siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, baginya ada setan yang senantiasa menyesatkannya, fa huwa lahu qarin, dan setan itu akan menjadi teman setianya. Nah, bagaimana kita bisa istiqomah? Kalau setan menguasai kita. Makanya Al-Quran itu kata Ibnul Qayyim 3 cara beriman pada Al-Quran. 1, belajar membaca dengan benar. Belajar. Kalau belum bisa, belajar. Jangan malu. Harus malunya ke Allah. Jangan takut-takutnya dengan Allah. Dengan manusia malu. Enggak jalan-jalan tuh belajar Quran. Tapi kalau takut dengan Allah, nanti gimana kalau ditanya tentang keimanan kepada kitab Allah? Kita tidak bisa membuktikan. Karena kita malas baca, malas belajar. Ya, ini harus belajar. Mumpung masih hidup, sudah dikubur, nggak bisa lagi belajar Al-Quran. Ya, jadi kalau siapa yang berpaling Al-Quran, maka baginya ada setan yang senantiasa. Jadi mudah disesatkan oleh setan bagi yang jauh dari Al-Quran. Kedua, baca. Ketiga, belajar memahami Al-Quran. Ketiga, belajar mengamalkan Al-Quran. Makanya ada 2 orang yang terbaik di hadapan Allah, yaitu khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar dan mengajar Al-Quran. Kemudian berikutnya adalah agar istiqomah. Kemudian Bapak Ibu adalah punya teman yang soleh. Yang sama-sama tujuannya husnul khotimah. Sama-sama ingin masuk surga. Sama-sama semangat untuk istiqomah. Ya, dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah bertakwalah kepada Allah, hendaklah kalian bersama orang-orang yang baik, yang benar. Kalau yang nggak benar jangan ditemenin, nanti kita ke bawah tidak benar. Jadi tolong pilih teman tuh yang benar. Sampai Nabi bersabda, al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum may yukhalilu. Riwayat Ahmad ya dan Imam Tirmidzi. Apa kata Nabi? Bahwa temanmu akan sangat mudah mempengaruhi jiwamu.
Agamamu akan diwarnai dengan teman dekatmu. Nah, gitu ya. Maka perhatikan dengan siapa kalian berteman. Maka teman yang soleh, yang baik, bisa saling berwasiat untuk sama-sama masuk surga. Oh, nanti di surga Pak, nanti kepada teman yang kita sama-sama ngaji, sama-sama saling mengingatkan. Nanti kalau engkau duluan ke surga, tolong cari aku ya. Nah, boleh saling berwasiat. Nanti di surga ketika dia masuk surga duluan dan tidak ada temannya yang perjuangannya sama, ya. Lalu bertanya, ya Allah mana temanku? Dulu kami sholat bersama, kalau saya lalai dia yang mengingatkan, oh masih di neraka. Apa kata dia? Boleh aku menjemputnya ya Allah? Silakan kau jemput teman. Jadi bisa saling memberikan pertolongan kalau kita berteman dengan orang-orang soleh. Dia tolong perhatikan, teman jangan sampai menyesatkan kita. Cari teman yang soleh. Terakhir adalah berdoa terus kepada Allah supaya kita layak diberi hidayah, taufik, inayah, dan kita selalu berada di dalam ketaatan kepada Allah. Surat Ali Imran ayat 8. Doanya sama-sama pasti tahu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau jadikan hati kami condong pada kesesatan. Setelah engkau beri petunjuk kepada kami, karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, rahmat hidayah, ya, rahmat dimudahkannya untuk melakukan kebaikan. Sebab sesungguhnya engkau adalah maha pemberi karunia. Kemudian doa dari Rasul, sama-sama, ya muqallibal qulub, sama-sama. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Coba, ya muqallibal qulub, kok nggak bunyi, nggak jelas. Coba yang jelas. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya sama-sama. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan aku pada agama yang benar, pada jalan agama yang lurus, yang benar. Jadi kita melakukan yang diridhoi Allah. Ummu Salamah berkata, ya Rasul, kenapa engkau baca doa itu? Ya, karena Nabi sering sekali. Nah, lalu kata Nabi, ya Ummu Salamah, hati kita berada di jemari-jemarinya Allah. Maka Allah sangat mudah membalikan tadi. Maka akan Allah beri hidayah orang-orang yang meminta. Makanya minta terus dengan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, agar kita merasakan nikmatnya ibadah, nikmatnya taat, dan bencinya terhadap segala bentuk kemaksiatan dan kekafiran. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah taufik kepada kita agar kita bisa beristiqomah dalam ketaatan kepada Allah hingga akhir hayat kita, dan semoga kita semuanya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.